ambillah ini. Itu adalah momen ketika Ayu sedang merapikan barang-barangnya ke dalam koper. Pintu terbuka dan ibu mertuanya, Nyonya Marni, masuk. Ia adalah ibu mertua yang telah dirawatnya selama 8 tahun. Suaminya telah membawa kembali mantan istrinya ke rumah ini, dan Ayu, setelah menandatangani surat cerai, sedang bersiap untuk pergi. Nyonya Marni menggenggam tangan Ayu. Sebuah kunci tua diletakkan di telapak tangannya. Ada sebuah ruko kosong di lorong belakang daerah Darmo. Pergilah ke sana dan buka pintunya. Ibu, apa ini? Nyonya Marni tidak menjawab. Alih-alih, ia berbalik dan berjalan menuju pintu kamar. Sebelum cerita ini dimulai, mohon bantuan Anda untuk memberikan subscribe dan like secara gratis. Dan tolong beri tahu kami di kolom komentar dari daerah mana Anda menyimak cerita ini. Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua yang telah mengunjungi channel ini. Pukul 4:30 pagi. Angin pesisir dari arah Laut Surabaya menyusup masuk melalui celah jendela balkon. Ayu melangkah tanpa alas kaki ke balkon dan mengambil botol penyiram tanaman. Setiap kali air menetes ke atas pot, tanah yang kering perlahan menjadi basah. Bunga sepatu, pacar air, dan tanaman kemangi, kecil, jumlahnya tidak banyak. Itu adalah pot-pot tanaman yang ia tambah satu persatu setelah meminta izin dari Nyonya Marni. Ayu mengusap dedaunan itu dengan jari-jarinya. Meski semalaman udaranya dingin, ujung-ujung daun itu tetap tegang dan segar. Setelah memastikannya, barulah Ayu memindahkan langkahnya ke dapur. Nasi dan nori telah disiapkan di atas talenan. Untuk bekal Nisa, ia membuat nasi kuning yang dibentuk menyerupai hati. Untuk bekal Raka, ia membuat nasi kepal berbentuk dinosaurus. Ia menekan butiran nasi dengan telapak tangannya, merapikannya, dan menempelkan potongan rumput laut sebagai matanya. Beberapa butir nasi menempel di ujung jarinya. Ayu tidak melepaskan butiran nasi itu dan terus membentuk nasi kepal berikutnya. Mereka bukan anak kandungku, tapi kenapa mereka begitu menggemaskan? Terkadang Ayu memikirkan hal itu. Saat menyiapkan bekal, saat menyelimuti anak-anak yang tertidur, saat membolak-balik buku gambar buatan Raka. Setiap kali pikiran itu muncul, Ayu menggerakkan tangannya lebih sibuk lagi. Ia adalah tipe orang yang tangannya lebih dulu mencari pekerjaan sebelum pikirannya melayang terlalu jauh. Ketika 2 kotak bekal yang dibungkus kain telah diletakkan di atas meja makan, terdengar suara langkah kaki dari tangga. Itu adalah Bima. Ia turun mengenakan kemeja kerja sambil merapikan dasinya. Ayu menyapanya, hati-hati di jalan. Bima hanya meneguk kopi di meja makan lalu berjalan menuju pintu depan. Tidak ada jawaban, hanya suara pintu depan yang tertutup yang bergema sampai ke dapur. Ayu mendengarkan suara itu di punggungnya, sambil mengambil lap untuk membersihkan meja makan. Sudah waktunya menyiapkan obat pagi Nyonya Marni. Ayu menaruh semangkuk bubur dan bungkusan obat di atas nampan lalu membawanya ke kamar. Nyonya Marni sedang duduk di tepi ranjang. Pemandangan saat ia berusaha mengangkat tubuhnya dengan satu kaki yang diseret terlihat sangat menyulitkan. Saat Ayu menyodorkan bubur, Nyonya Marni menerimanya dan berkomentar pelan, buburnya agak kasar. Baik, Bu. Besok akan saya buat lebih halus lagi. Nyonya Marni tidak berbicara lagi. Ayu pun tidak bertanya lebih jauh. Itu adalah rutinitas pagi yang berulang selama 8 tahun. Mulai dari Ayu merobek bungkus obat dan meletakkannya di telapak tangan Nyonya Marni, menunggunya menelan obat itu dengan air, hingga membawa kembali mangkuk yang kosong, semuanya adalah satu rangkaian yang tak terpisahkan. Dari arah pintu depan, suara anak-anak meledak. Nisa berteriak sambil memakai sepatunya. Ibu, aku berangkat ya. Raka bergantung memeluk erat pinggang Ayu di depan pintu. Ayu tersenyum dan menepuk punggung Raka. Raka, nanti kamu terlambat, cepat berangkat. Raka melepaskan pelukannya dan berlari keluar. Ayu berdiri menatap mereka sampai pintu depan tertutup. Anak-anak mulai memanggil Ayu dengan sebutan ibu sekitar tahun ketiga pernikahannya dengan Bima. Awalnya mereka memanggilnya Tante. Lalu Nisa yang lebih dulu mengubahnya menjadi ibu, dan suatu hari, Raka pun ikut memanggilnya ibu. Hari itu, Ayu menjatuhkan spons cuci piring saat sedang mencuci. Ia tidak pernah menyangka, kata itu akan terasa begitu berat dan bermakna. Saat itulah, ingatan tentang hari pertama pernikahannya 8 tahun lalu kembali muncul. Nyonya Marni, warga asli Surabaya yang keras, menatap Ayu dari atas ke bawah di depan pagar rumah. Tidak ada ucapan selamat datang. Alih-alih, ia berkata, kalau kamu berani memperlakukan cucu-cucuku dengan buruk, hari itu juga kamu akan diusir. Itu adalah kalimat pertama yang diucapkan ibu mertua kepada menantunya. Ayu hanya menundukkan kepala memberi hormat. Dari belakang, Bima berkata,
Ibu, jangan bicara begitu. Tapi Nyonya Marni bahkan tidak menoleh. Ibu kandung Ayu menghela napas panjang di ujung telepon. Mengurus ibu mertua, yang sakit parah ditambah anak-anak orang lain, hidupmu pasti akan penuh penderitaan. Tolong pikirkan lagi, Ayu sudah tahu itu. Tapi ia tetap melangkah. Ia mencintai Bima, dan ia tidak bisa mengabaikan tatapan mata Nisa yang menangis di depan pintu. Siska pergi tepat setelah Nyonya Marni jatuh pingsan karena stroke. Merasa tidak sanggup menanggung beban dua anak kecil dan ibu mertua yang sakit, Siska menyerah dan pergi dari rumah. Ia melepaskan hak asuh anak, pergi ke Jakarta, dan memutuskan semua komunikasi. Saat itu, bayi Raka hanya duduk di lantai, sementara Nisa memanggil ibunya di depan pintu. Tidak ada yang kembali. Ayu adalah orang yang masuk dengan kondisi seperti itu. Di tempat di mana Siska melarikan diri, disitulah Ayu berdiri. Kembali dari lamunannya, hari Ayu terus berlanjut. Menjemur pakaian, menyiapkan makan siang, Nyonya Marni, berbelanja ke pasar, dan menyiapkan camilan menyesuaikan jadwal pulang sekolah anak-anak. Tidak ada satupun pekerjaan yang luar biasa. Namun, pekerjaan-pekerjaan yang tidak luar biasa itu telah menumpuk tanpa terlewat. Sehari pun selama 8 tahun. Waktu menunjukkan sore yang mulai larut. Saat Ayu berjalan melewati lorong untuk mengantarkan camilan ke kamar Nyonya Marni, sebuah suara bocor dari dalam kamar. Itu suara orang sedang menelepon. Langkah Ayu terhenti. Suaranya terdengar sangat lancar dan jelas. Itu bukanlah nada bicara Nyonya Marni yang biasanya selalu cadel dan terbata-bata akibat efek samping stroke. Pelafalannya sangat jernih dan ada kekuatan dalam intonasinya. Ayu menahan napas sambil berdiri mematung di lorong. Ia perlahan membuka pintu. Nyonya Marni sudah duduk di tepi ranjang dengan kaki yang diseret. Tidak terlihat ada telepon. Sepertinya telepon itu disembunyikan di bawah selimut. Sambil menyodorkan nampan camilan, Ayu bertanya, "Ibu, apakah ibu barusan sedang menelepon? Ngomong apa kamu? Aku dari tadi tidur." Ayu jelas-jelas mendengarnya. Namun tidak ada jejak kebohongan sedikit pun di wajah Nyonya Marni. Ayu pun keluar dari kamar sambil berpikir, mungkin aku salah dengar. Saat menutup pintu, keheningan di belakang punggungnya terasa sangat berat. Namun Ayu tidak menoleh kembali. Malam pun tiba. Saat Ayu duduk di meja makan bersama anak-anak, telepon berdering. Itu dari Bima. "Akhir pekan ini aku harus ke lapangan lagi. Aku pulang terlambat." Itu adalah pemberitahuan singkat. Ayu menjawab, "Ya, aku mengerti," lalu menutup telepon. Nisa menghentikan sumpitnya dan menatap wajah Ayu. Ayu tersenyum pada Nisa dan mengambilkan lauk untuknya. Setelah menidurkan anak-anak, menyelesaikan cucian, piring, dan menyiapkan obat malam untuk Nyonya Marni, barulah hari Ayu berakhir. Ayu melangkah keluar ke balkon. Angin malam menggoyangkan dedaunan pot tanamannya. Ayu menyentuh sehelai daun dengan ujung jarinya. Di rumah ini, tidak ada satupun barang yang dinamai dengan nama Ayu. Kamar, perabotan, bahkan pajangan di dinding semuanya adalah milik orang lain. Satu-satunya hal yang Ayu rawat dengan tangannya sendiri hanyalah pot-pot di balkon ini. Angin berhembus, sekali lagi. Ayu menarik tangannya dari dedaunan dan menutup pintu balkon. Hari Sabtu pun tiba. Sejak pagi, Ayu menggandeng tangan Raka dan pergi ke kawasan pantai Kenjeran. Mereka duduk berdampingan di dekat pembatas batu di ujung pantai. Raka membuka buku gambarnya di atas pangkuan dan memegang pensil. Ayu juga mengeluarkan buku catatan kecil di sebelahnya. Angin laut membalikkan ujung buku gambar Raka. Ini adalah hari Sabtu milik mereka berdua. Sebuah janji yang dimulai sejak Ayu menyadari bahwa Raka sangat suka menggambar. Setiap minggu di tempat yang sama dan waktu yang sama. Jika hujan turun, mereka menggambar di bawah atap warung. Jika angin bertiup kencang, mereka menggambar sambil menahan buku gambar dengan tangan. Raka menghentikan pensilnya dan menyodorkan buku gambarnya. Tergambar sosok seorang wanita, rambutnya panjang dan mengenakan celemek. "Ibu, aku menggambarmu dengan cantik kan?" Ayu mengamati gambar itu. Garis pensilnya berantakan, tetapi itu adalah wajah dengan sudut bibir yang terangkat ke atas. Ayu tersenyum sambil membelai rambut Raka. "Iya, kamu benar-benar menggambar ibu dengan sangat cantik." Saat itu, sebuah suara terdengar dari bangku sebelah. Padahal cuma ibu tiri, tapi usahanya sampai segitunya ya. Tanpa menoleh pun, Ayu bisa menebak siapa itu. Itu adalah orang tua murid dari lingkungan yang sama. Tangan Ayu sempat terhenti sejenak. Kalimat itu menggema di telinganya, namun Ayu tidak menoleh. Karena Raka sedang menatapnya. Ayu kembali tersenyum. Pada Raka, senyuman itu sedikit terlambat, dan mungkin hanya Ayu yang menyadarinya. Beberapa hari kemudian, ada pertemuan orang tua di sekolah Nisa. Ayu duduk di kursi belakang kelas.
Wali kelas membalik daftar presensi dan berkata, akhir-akhir ini Nisa selalu menyebut kata ibu saya di setiap kalimatnya, sepertinya ia mendapatkan banyak rasa aman dari rumah. Ayu menundukkan kepalanya. Matanya memanas hingga ia tidak sanggup menatap wajah sang guru. Terima kasih, ia nyaris tak bisa mengeluarkan kata-kata itu. Setelah keluar dari kelas, ia berdiri lama menatap keluar dari jendela lorong. Hidungnya terasa perih. Pada masa-masa itu, gambar buatan Raka semakin bertambah di dinding ruang keluarga. Ayu membeli figura kecil dari toko alat tulis, memasukkan gambar Raka ke dalamnya, dan memajangnya di dinding. Gambar laut, gambar bunga, gambar dinosaurus. Setiap kali figura baru digantung, Raka akan melompat kegirangan di depannya. Nisa yang berada di sebelahnya akan merajuk, kok cuma gambar adik yang dipajang? Gambarku juga pasang dong. Ayu tertawa dan berkata, kalau begitu, Nisa juga harus gambar satu untuk ibu. Malam itu, Nisa benar-benar membawa selembar gambar. Salah satu sisi dinding perlahan dipenuhi oleh gambar anak-anak. Ayu menyukai dinding itu. Di rumah ini, memang tidak ada satupun yang memiliki namanya, tetapi dinding inilah satu-satunya yang diciptakan oleh Ayu. Suatu malam, setelah selesai mencuci piring, Ayu duduk di sofa ruang keluarga dan menelepon ibu kandungnya. Setelah nada dering berbunyi 4 kali, ibunya baru mengangkat. Suaranya terdengar lemah. Ibu, kenapa batuknya seperti ini? Sudah ke puskesmas atau dokter? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini cuma flu biasa yang agak lama sembuhnya. Ibunya selalu seperti itu. Kata tidak apa-apa selalu keluar lebih dulu. Ayu pun mewarisi kebiasaan itu. Namun, suara napas yang terdengar dari seberang telepon terdengar berat. Di sela-sela batuknya, kalimatnya terputus-putus. Ayu tidak bisa meletakkan teleponnya cukup lama bahkan setelah panggilan berakhir. Ia ingin pulang menjenguk ibunya, hatinya meronta, tetapi tubuhnya terikat di rumah ini. Saat fajar ia harus menyiapkan obat Nyonya Marni, menyiapkan bekal anak-anak, dan menyesuaikan waktu menjemput Nisa dari tempat les. Jika ia absen 1 hari saja, pagi di rumah ini tidak akan berjalan. Ayu tidak pernah mengeluhkan kenyataan itu kepada siapapun. Keesokan harinya ia menelepon Ratna. Ratna adalah satu-satunya sahabat Ayu. Ia adalah pemilik warung seafood di dekat Pasar Atom Surabaya. Setelah nada dering kedua, Ratna mengangkat telepon. Suara dapur terdengar sangat bising di belakangnya. Ratna, ini aku Ayu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Ya ampun Ayu, aku lagi sibuk banget renovasi perluasan warung nih. Nanti aku telepon balik ya. Telepon terputus. Ayu meletakkan teleponnya di atas meja makan dan duduk termangu. Sejenak, ibu kandungnya sakit, Ratna sedang sibuk. Lingkungan sekitar Ayu perlahan menjadi sunyi, meskipun ia sendiri tidak menyadarinya. Beberapa hari kemudian, saat fajar, ketika Ayu sedang menyiapkan bekal di dapur, terdengar suara pergerakan dari lorong. Ayu menoleh. Di ujung lorong, pintu kamar Nyonya Marni terbuka. Sepertinya ada seseorang yang mengintip ke arah dapur dan kembali masuk. Saat Ayu melangkah ke lorong, pintu itu sudah tertutup rapat. Sepertinya orang itu hanya mengecek apakah lampu dapur menyala sebelum kembali. Tumben sekali ibu, bangun jam segini? Ayu memiringkan kepalanya bingung, tetapi tidak memikirkannya lebih jauh. Ia harus menyelesaikan bekal. Ia menanak nasi dan memotong nori. Fajar Ayu selalu dimulai dengan cara seperti ini, dan berlalu dengan cara seperti ini. Suatu malam di akhir pekan, Bima kembali beralasan, lembur dan keluar rumah, sehingga Ayu makan bertiga saja dengan anak-anak. Nisa menghentikan sumpitnya dan bertanya, kenapa ayah nggak pernah pulang? Ayu sejenak mencari kata yang tepat sebelum menjawab, ayah sedang banyak pekerjaan. Akhir-akhir ini, ayah pasti pulang setelah pekerjaannya selesai. Nisa mengangguk mengerti. Raka menyuap nasinya tanpa bicara apa-apa. Larut malam, Bima pulang. Ayu berdiri untuk memanaskan nasi yang ia tutupi di atas meja. Makan. Dari sela-sela kemeja Bima, tercium aroma yang asing. Itu aroma parfum. Aroma yang tidak pernah dipakai Ayu, bukan milik Ayu. Ayu berdiri mematung, sejenak di depan microwave. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Mereka berbaring di tempat tidur. Bima membalikkan punggungnya dan tidur lebih dulu. Di dalam kegelapan, layar ponsel Bima menyala. Cahaya notifikasi berpendar kecil di langit-langit kamar. Ayu membuka matanya dan melihat ke arah itu. Ada pesan. Masuk dari nama yang tidak ia kenal. Namanya tidak bisa terbaca dengan jelas. Cahaya itu berkedip sekali lagi lalu layarnya mati. Ayu menatap langit-langit, kamar. Kegelapan kembali turun. Di dalam kegelapan itu, Ayu tidak bisa memejamkan mata. Bahkan setelah cahaya ponsel mati, ia tetap tidak bisa tidur. Aroma parfum itu seolah masih menempel di ujung hidungnya. Ayu hanya menatap langit-langit hingga fajar menyingsing. Pentas seni sekolah Nisa tinggal seminggu lagi.
Ayu duduk di depan mesin jahit. Nisa memutuskan untuk memakai gaun biru saat tampil di panggung sejak sebulan lalu. Saat Nisa berkata, "Ibu, aku ingin pakai gaun warna biru muda," Ayu langsung pergi membeli kain. Waktu menunjukkan pukul 11 malam lebih. Jarum mesin jahit berlari di atas kain. Ayu melipat dan menjahit ujung lengan gaun. Jarum menembus ujung jarinya. Darah menetes membentuk butiran kecil. Ayu memasukkan jarinya ke dalam mulut, lalu membalutnya dengan plester dan kembali duduk di depan mesin jahit. Dengan jari yang dibalut plester, ia memasang kancing dan merajut pita. Gaun itu baru selesai setelah lewat jam 2 pagi. Ayu menggantung gaun itu di hanger dan membentangkannya di bawah lampu ruang keluarga. Kain biru muda itu bersinar lembut di bawah cahaya lampu. Ada bekas tekanan jari, berplester di bagian dalam lengan, tetapi tidak terlihat dari luar. Keesokan paginya, ia memakaikan gaun itu pada Nisa. Mereka berdiri berdampingan di depan cermin. Nisa memegang ujung roknya dan berputar sekali. "Ibu, aku, cantik kan?" Ayu merapikan rambut Nisa dan tersenyum. "Nisa anak ibu yang paling cantik." Raka bertepuk tangan di sebelahnya sambil memegang buket bunga kecil. "Kakak keren banget." Ketiganya tersenyum bersama di dalam cermin. Bagi Ayu, momen ini adalah segalanya. Hari pentas seni pun tiba. Ayu menggandeng tangan Raka setibanya di sekolah. Raka memeluk buket bunga kecil dengan kedua tangannya. Ayu bertanya pada Raka, "Bunganya buat kakak kan?" Dan Raka mengangguk dengan kuat. Mereka duduk di kursi penonton aula. Lampu panggung menyala, Desha muncul di depan piano. Nisa yang mengenakan gaun biru muda mengedarkan pandangannya ke arah bangku penonton. Matanya bertemu dengan mata Ayu. Nisa tersenyum kecil dan meletakkan tangannya di atas tuts piano. Nada pertama berbunyi. Ayu mengepalkan kedua, tangannya erat-erat di atas pangkuan. Setiap kali jari-jari Nisa bergerak di atas tuts, Ayu merasa 8 tahun terakhir hidupnya terkandung di dalam melodi itu. Fajar saat membuat bekal, pujian guru di sekolah, pagi hari saat tertawa bersama, di depan cermin. Matanya memanas. Ayu menahan tangis sambil bertepuk tangan. Momen ini adalah momen yang paling memuaskan bagi Ayu sebagai seorang ibu. Pertunjukan selesai. Ayu membawa buket bunga dan melangkah ke lorong. Raka berlari mendahuluinya sambil membawa buket bunga. Tepat pada saat itu, di ujung lorong, seorang wanita yang tak asing sedang memeluk Nisa. Lengan yang merangkul bahu Nisa, rambut lurus terurai panjang, mantel yang belum pernah dilihat Ayu sebelumnya. Wanita itu memegang wajah Nisa dengan kedua tangannya dan berkata, "Ibu datang Nisa, itu adalah Siska." Setelah 8 tahun lamanya, langkah Ayu terhenti. Tekstur plastik celofan buatan, buket bunga yang tergenggam di tangannya terasa meremas telapak tangannya. Nisa menoleh. Mata yang memandang bergantian antara Siska dan Ayu tampak terguncang. Mulut Nisa terbuka lalu tertutup kembali. Seolah tidak ada satu kata pun yang bisa keluar. Ayu menatap wajah Siska. Pada saat itu, ingatan malam beberapa hari yang lalu bertumpuk. Aroma parfum asing di kemeja Bima. Cahaya notifikasi ponsel yang berkedip di kegelapan, nama wanita yang tak dikenal. Mata Ayu bergetar. Bima ternyata sudah lama berhubungan kembali dengan Siska. Bima berdiri di lorong itu. Di sebelah, Siska. Di mata Bima yang menatap Ayu, tidak ada rasa bersalah, melainkan aura keras dari seseorang yang telah memutuskan sesuatu. Ayu membaca tatapan mata itu. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ayu memberikan buket bunga itu ke tangan Nisa. Nisa menerima bunga itu dan menatap ke arah Ayu. Ayu membelai rambut Nisa sekali, lalu berbalik. Raka menggenggam tangan Ayu dan mengikutinya, malam harinya. Setelah anak-anak tertidur, Bima menyuruh Ayu duduk di ruang keluarga. Tidak ada apa-apa di atas meja makan. Siska sudah kembali. Anak-anak butuh ibu kandung mereka. Ayu menatap Bima. Aku yang membesarkan mereka selama 8 tahun. Akulah ibunya. Bima tidak menjawab. Ia menghindari tatapan Ayu. Mata yang tidak berani menatap lurus Ayu itu adalah jawaban yang lebih jelas daripada kata-kata apapun. Ayu bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke kamar. Ia menutup pintu, menyandarkan punggungnya ke dinding, lalu merosot duduk di lantai. Ia menggigit bibirnya agar tidak mengeluarkan suara. Saat itu, telepon berdering. Itu dari kakak laki-laki Ayu. "Ayu, ibu masuk rumah sakit. Kondisinya sangat buruk." Ayu menggenggam teleponnya dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Di satu sisi rumah tangganya runtuh, di sisi lain ibunya jatuh sakit. Tidak ada satupun tempat bagi Ayu untuk bersandar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Malam itu terdengar suara kecil dari arah dapur. Ayu membuka pintu kamar dan mengintip. Siska berdiri berdampingan dengan Bima. Suara Siska terdengar pelan. "Apakah pembagian harta warisan ibu mertua sudah diurus?"
Bima tidak menjawab, namun ia juga tidak menyangkalnya. Ayu menutup pintunya perlahan. Dadanya terasa sesak. Dengan satu kalimat itu, Ayu tahu bahwa alasan Siska kembali bukanlah demi anak-anak. Keesokan paginya, Ayu sedang menyiapkan bekal di dapur ketika terdengar suara dari arah pintu depan. Saat ia menoleh, Siska sedang berdiri di sana sambil menarik koper. Kaki Siska yang melepas sepatu dan melangkah masuk ke dalam rumah perlahan menginjak lantai kayu di bawah pandangan Ayu. Ayu menghentikan tangannya yang sedang menutup kotak bekal, lalu bergerak kembali, menutup kotaknya, mengikatnya dengan kain, dan meletakkannya di atas meja makan. Hanya itu yang bisa Ayu lakukan. Memasuki hari ketiga sejak Siska tinggal di rumah itu. Saat Ayu membuka pintu balkon di pagi hari, satu pot tanaman telah hilang. Itu adalah tempat bunga, sepatu, hanya tersisa bekas tanah di lantai. Saat ia keluar ke ruang keluarga, Siska sedang berkeliling rumah. Siska mengangkat hiasan di rak satu persatu, menyentuh gorden, dan menatap dinding. Sambil menunjuk ke arah balkon, Siska berkata, selera interior di sini, lumayan kampungan ya. Bersamaan dengan ucapan itu, Siska mulai memasukkan pot-pot tanaman Ayu di balkon ke dalam kantong plastik sampah hitam. Pot bunga, pacar air masuk lebih dulu. Terdengar suara tanah yang tumpah di dalam plastik, sensasi akar yang terlepas dari dinding pot dan terputus seakan tersalur hingga ke ujung jari Ayu. Pot kemangi menyusul kemudian. Itu adalah pot yang benihnya ditanam Ayu bersama Raka. Pot di mana Raka selalu membawa gelas kecil setiap pagi dan berjanji akan menyiramnya. Siska tidak mungkin tahu hal itu. Sambil memasukkannya ke dalam kantong, Siska menepuk-nepuk tanah yang menempel di tangannya. Suara pecahan pot di dalam plastik bergema di balkon. Ayu berdiri di depan pintu balkon, menyaksikan pemandangan itu. Mulutnya tak bisa terbuka, sesuatu hancur di dalam dadanya, tetapi ia tak bisa mengeluarkan suara. Siska memasukkan pot terakhir ke dalam kantong dan keluar dari balkon. Hanya angin yang masuk ke balkon yang kini kosong. Ayu menatap ke bawah pada bekas tanah yang tertinggal di lantai. Sore harinya, hal yang lebih buruk terjadi di ruang keluarga. Siska menurunkan figura-figura yang tergantung di dinding. Itu adalah gambar-gambar Raka, gambar laut, gambar bunga, gambar dinosaurus. Gambar yang dibelikan figura oleh Ayu dari toko alat tulis, dipasang satu persatu, dan dipakukan ke dinding. Olehnya, Siska menurunkan figura itu satu persatu dan menyandarkannya di lantai. Di tempat itu, Siska menggantung bingkai foto pemandangan yang sepertinya baru, ia pesan dari internet. Ayu melihat pemandangan itu dari arah dapur. Namun ada orang lain yang melihat pemandangan itu mendahului Ayu. Itu Raka. Raka berdiri di depan pintu kamar, menatap tanpa kata. Gambarnya diturunkan dari dinding. Bibirnya terkatup rapat. Ia tidak menangis. Sebaliknya, matanya menempel lekat pada dinding dan tidak bisa berpaling. Itu adalah ekspresi paling sunyi yang bisa ditunjukkan oleh anak berusia 8 tahun. Jantung Ayu serasa menciut. Ia ingin berlari memeluk Raka. Namun sebelum Ayu bisa memindahkan satu langkah pun, Nisa lebih dulu menggenggam tangan Ayu, tangan Nisa kecil dan hangat. Ayu sejenak meremas tangan itu lalu melepaskannya. Ayu menatap Nisa dan mengangguk seolah berkata, tidak apa-apa. Nisa menggigit bibirnya. Ayu sadar betul bahwa ia tidak boleh menangis di depan anak-anak. Siska berjalan menghampiri Ayu. Sambil melipat tangan di dada, ia menatap rendah pada Ayu dan berkata, tolong jangan buat anak-anak bingung. Sekarang ibu kandungnya sudah kembali. Bima berdiri di sebelahnya. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menundukkan kepalanya. Ayu menatap Bima. Bima hanya perlu mengucapkan satu kalimat saja, tapi mulut Bima tidak terbuka. Ayu berkata pada Siska, pernahkah kamu bertanya apa yang anak-anak inginkan? Bima tiba-tiba menyela. Hentikan. Singkat. Hanya satu kata. Namun satu kata itu memotong ucapan Ayu. Nisa meletakkan sumpitnya di meja makan. Raka menatap ke arah Ayu. Ayu tidak berbicara lagi. Di rumah ini, tidak ada lagi tempat bagi perkataan Ayu untuk didengar. Malam harinya, Siska membuka pintu kamar Nyonya Marni dan masuk. Ayu mendengar suara itu dari lorong. Ibu, bukankah lebih baik ibu mulai mencari panti jompo? Terlalu berat bagi saya untuk merawat ibu. Anda masih ingat kan? 8 tahun lalu Siska adalah orang yang meninggalkan anak-anak dan melarikan diri dengan alasan tidak mau merawat Nyonya Marni yang terkena stroke. Orang seperti itu kembali dan kata pertama yang diucapkannya adalah panti jompo. Ketidakinginannya untuk merawat orang sakit tetap sama seperti 8 tahun lalu, hanya ada satu hal yang berubah. Kali ini, kalkulasinya adalah ia harus menyingkirkan ibu mertuanya agar bisa lebih dekat dengan warisan. Nyonya Marni menatap tajam ke arah Siska. Mulutnya tidak terbuka,
Tetapi tatapan mata itu tertangkap oleh pandangan Ayu. Itu bukan tatapan mata yang kabur dan kosong dari penderita efek stroke. Itu adalah tatapan tajam yang menembus lawan bicaranya. Hanya Ayu yang menyadari kejanggalan itu. Menghentikan langkahnya di lorong, dan mengintip ke dalam kamar, mata Ayu dan Nyonya Marni saling bertaut. Nyonya Marni menarik kembali pandangannya. Siska yang menunggu jawaban akhirnya keluar kamar. Sendirian. Malam semakin larut. Setelah anak-anak tertidur, Ayu membentangkan surat cerai di atas meja makan. Huruf-huruf yang tercetak di atas kertas tampak jelas di bawah cahaya lampu neon. Itu adalah rumah tempatnya tinggal selama 8 tahun. Tetapi di rumah ini, sudah tidak ada lagi tempat bagi Ayu. Balkon yang kosong telah memberitahunya lebih dulu, dan dinding yang kosong kembali menegaskannya. Jauh sebelum surat ini, rumah ini telah mengusirnya lebih dulu. Ayu melipat dokumen itu dan bangkit dari kursi. Melewati lorong, ia berdiri di depan kamar anak-anak. Pintunya sedikit terbuka. Ia mengintip ke dalam. Nisa dan Raka tertidur berdampingan. Ada bekas tekanan bantal di pipi Raka. Nisa menendang selimutnya saat tidur. Ayu ingin masuk dan menyelimuti mereka. Tapi tangannya hanya memegang kusen pintu, tak sanggup melangkah masuk. Apakah aku benar-benar harus pergi meninggalkan anak-anak ini? Ayu berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama. Di satu tangannya ada surat cerai, dan di dalam kamar ada anak-anak yang tertidur. Jarak di antara keduanya terasa begitu jauh di dalam kegelapan. Pada akhirnya, Ayu tak sanggup masuk dari tempatnya, berdiri. Setelah lama terpaku di depan pintu, ia melepaskan tangannya dari kusen, dan berbalik. Lorong rumah terasa begitu panjang. Keesokan paginya, Ayu duduk di meja makan dan membuka surat cerainya. Ia mengeluarkan pena dan materai. Bima duduk di seberangnya. Ia tidak menatap Ayu. Dengan kepala menunduk, ia hanya menatap meja makan. Ayu menandatangani dan menempelkan materai di atas kertas. Itu, suara gesekan kertas bergema di dapur yang sunyi. Itu suara yang kecil, tetapi bagi Ayu terdengar lebih keras dari apapun. Itu adalah momen di mana waktu 8 tahun terputus oleh satu tanda tangan. Jari-jari Ayu yang meletakkan pena tampak gemetar. Bima mengambil surat itu. Tidak ada satu kata pun yang terucap di antara mereka. Ayu bangkit dari kursinya dan masuk ke kamar. Ia mengeluarkan koper dan meletakkannya di atas tempat tidur. Ia memasukkan pakaian, memasukkan peralatan mandi. 8 tahun ia tinggal di sini, tetapi satu koper pun tak sampai penuh. Ayu baru sadar setelah selesai mengepak barang bahwa barang yang memiliki namanya di rumah ini memang tidak banyak. Saat merapikan laci, ujung jarinya menyentuh selembar kertas. Letaknya jauh di bagian dalam laci. Saat dikeluarkan, itu adalah selembar sketsa kecil. Itu adalah gambar yang diserahkan langsung oleh Raka kepada Ayu, bukan gambar di dalam figura yang digantung di dinding ruang keluarga. Suatu hari, Raka menyodorkannya diam-diam hanya kepada Ayu sambil berkata, "Ini cuma ibu yang boleh simpan." Gambar wanita dengan pensil yang memegang bunga. Garis yang berantakan, tangan yang ukurannya tidak proporsional, namun wajah dengan sudut bibir yang tersenyum. Ayu menatap gambar itu dalam waktu yang lama. Karena takut kertas itu basah oleh air matanya, ia bergegas memasukkannya ke dalam koper. Dengan hati-hati, menyelipkannya di antara pakaian agar tidak terlipat. Tepat saat ia menutup resleting koper dan hendak keluar kamar, pintu terbuka. Nyonya Marni berdiri di sana. Menyeret kakinya, ia masuk perlahan ke dalam kamar. Ia berdiri di depan Ayu. Di tangan Nyonya Marni tergenggam sebuah kunci tua, kunci logam yang warnanya sudah memudar karena aus. Nyonya Marni menggenggam tangan Ayu dan meletakkan kunci itu di telapak tangannya. Ada ruko kosong di lorong belakang daerah Darmo. "Pergilah dan buka pintunya," Ayu bertanya. "Ibu, apa ini?" Nyonya Marni tidak menjawab. Alih-alih, ia meremas erat tangan Ayu sekali, lalu melepaskannya. Kekuatan genggaman itu membekas dalam di telapak tangan Ayu. Itu adalah tangan yang seharusnya kehilangan tenaga karena efek stroke. Namun, kekuatan yang menyelimuti tangan Ayu terasa kokoh. Suhu tubuh yang tersalurkan dari telapak tangan itu juga terasa hangat. Ayu merasakannya. Tangan ini bukan tangan orang yang sedang sakit. Tapi Ayu tidak bertanya. Nyonya Marni pun tidak menjelaskan. Tidak ada kata-kata di antara mereka, tetapi ada sesuatu yang mengalir. Nyonya Marni berbalik. Ia berjalan menuju pintu kamar. Tepat pada saat itu, pandangan Ayu terpaku pada punggung Nyonya Marni. Napasnya seakan berhenti. Nyonya Marni tidak menyeret kakinya. Ibu mertua yang selama 8 tahun selalu berjalan pincang menyeret satu kakinya, kini berjalan lurus dengan kedua kakinya. Langkah demi langkah yang tegap tanpa kemiringan, sedikit pun. Mulut Ayu ternganga.
Suaranya tidak bisa keluar. Ia memajukan satu langkah berniat mengejarnya. Namun ia berhenti. Pintu kamar Nyonya Marni tertutup, lorong menjadi hening. Ayu menunduk menatap tangannya yang memegang kunci. Bekas gerigi kunci itu membekas merah di telapak tangannya. Kehangatan Nyonya Marni yang menggenggam tangannya masih tersisa. Ayu tidak bisa bergerak dari tempatnya berdiri. Ibu bisa berjalan dengan sangat normal, selama 8 tahun. Setiap subuh ia menyiapkan obat, memasak bubur, dan memijat kaki itu. Setiap kali Nyonya Marni pergi ke kamar mandi, Ayu memapah dan mengantarnya. Selama seluruh waktu itu, ternyata Nyonya Marni bisa berjalan. Ayu tidak tahu, pasti. Ia tidak tahu, tetapi apa yang baru saja dilihatnya adalah hal yang nyata. Namun Ayu tidak mengejarnya. Ia tidak mengetuk pintu atau mencecarnya dengan pertanyaan. Kekuatan tangan Nyonya Marni yang menggenggamnya erat saat memberikan kunci itu. Ayu merasakan bahwa kekuatan itulah yang menjadi jawaban pengganti kata-kata. Ayu mengangkat kopernya dan keluar dari kamar. Ia memakai sepatunya di ruang depan. Dari ruang keluarga terdengar suara tawa Siska. Sepertinya ia sedang membicarakan sesuatu dengan Bima. Ayu tidak menoleh ke belakang. Ia membuka pintu depan dan melangkah keluar. Udara luar terasa dingin. Roda koper menggelinding di atas jalanan gang. Hanya suara langkah kaki Ayu dan suara roda koper yang bergema di gang itu. Di ujung gang, Ayu menghentikan langkahnya. Ia ingin menoleh sekali saja. Karena itu adalah rumah tempatnya tinggal selama 8 tahun. Karena itu adalah rumah tempat anak-anaknya sedang tidur. Namun Ayu tidak memalingkan kepalanya. Ia mempererat genggamannya pada kunci di tangannya. Kalimat terakhir dari surat Nyonya Marni, Ayu belum mengetahuinya, tetapi Ayu sudah melakukan hal itu. Berjalan lurus ke depan tanpa menoleh ke belakang. Kunci itu perlahan menjadi hangat karena suhu tubuh di dalam genggaman tangan Ayu. Tempat Ayu tiba dengan menarik koper adalah warung seafood milik Ratna. Sebuah warung kecil dengan cat papan nama yang setengah terkelupas di area dalam Pasar Atom Surabaya. Saat Ayu mendorong pintu dan masuk, Ratna keluar dari arah dapur. Melihat wajah Ayu, Ratna tidak bertanya apa-apa. Makan dulu, baru mikir. Ratna menyajikan sepiring hidangan seafood. Ayu mengambil sendoknya. Memasukkan satu suapan ke dalam mulut. Sambil mengunyah, air matanya menetes. Ia meletakkan sendoknya dan menangis. Menangis, lalu kembali memegang sendok. Makan, lalu menangis lagi. Ratna duduk di sebelahnya, hanya diam menuangkan air minum. Meskipun Ayu tidak menumpahkan ceritanya selama 8 tahun, Ratna sudah tahu dari mana asal tangisan itu. Malam harinya, Ratna menggelarkan kasur di kamar kecil lantai atas warungnya. Dari balik jendela kecil, terlihat cahaya lampu jalanan kawasan pasar. Ayu berbaring, tetapi tidak bisa tidur. Ia mengeluarkan kunci dari kopernya. Meletakkannya di atas telapak tangan dan mengamatinya. Alamatnya tertulis di gantungan kunci. Ayu meraba tulisan itu dengan jarinya. Punggung Nyonya Marni kembali terbayang. Langkah kakinya yang lurus tanpa kepincangan, kekuatan genggamannya yang meremas tangan Ayu, kebisuan tanpa penjelasan saat menyerahkan kunci itu. Ayu meletakkan kunci itu di dadanya sambil menatap langit-langit kamar. Ia tetap tidak bisa tertidur sampai akhir. Keesokan paginya, Ayu berpamitan pada Ratna dan keluar dari warung. Mengikuti alamat yang tertulis di gantungan kunci, ia masuk ke arah lorong belakang daerah Darmo, Surabaya. 1 blok ke dalam dari jalan raya utama. Tak lama kemudian, sebuah ruko tanpa papan nama terlihat. Rolling door-nya tertutup. Bangunan 2 lantai. Ayu berdiri di depan pintu. Ia mengeluarkan kuncinya. Tangannya bergetar. Ia memasukkan kunci ke gembok dan memutarnya. Sensasi logam yang saling bertaut dan terbuka terasa di ujung jarinya. Ia mengangkat rolling door dan membuka pintu kaca di baliknya. Tepat saat pintu terbuka, cahaya menerobos dari dalam. Sinar matahari masuk miring membelah debu-debu di udara. Ayu melangkah 1 langkah ke dalam. Di dinding kiri terdapat showcase kulkas pendingin bunga. Saat pintunya dibuka, bagian dalamnya kosong tetapi raknya telah dilap bersih. Di sebelah kanan terdapat meja kerja. Tidak ada goresan di atas permukaan kayu meja itu. Di rak bagian belakang, pita dan kertas pembungkus disusun rapi berdasarkan warna. Bahkan ember-ember untuk merendam air sudah disiapkan di sudut ruangan. Ini adalah toko bunga. Lutut Ayu lemas. Ia merosot duduk di lantai. Di dalam ruko yang tak berpenghuni itu, ia menangis tanpa suara. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya bahunya yang berguncang. Entah berapa lama ia duduk seperti itu. Ayu berdiri dan membuka laci meja kerja. Di dalamnya ada sebuah buku tabungan dan amplop surat.
Sebelum mengambil amplop, surat, Ayu membuka buku tabungan itu terlebih dahulu. Nama Ayu tertulis di sana. Ia melihat saldonya, 1 miliar rupiah. Tangan Ayu terhenti. Nyonya Marni bukan sekadar menyiapkan ruko. Ia bahkan menaruh uang, agar Ayu bisa bertahan sampai tokonya sukses. Ayu meletakkan buku tabungan itu di atas pangkuannya dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk waktu yang lama. Dari dalam amplop keluarlah surat yang terlipat, tulisan tangan Nyonya Marni. Tulisannya berantakan, goresan, hurufnya bergetar. Tetapi terasa setiap huruf ditekan dengan kuat saat ditulis. Ayu mulai membaca. Pasca kena stroke, aku benar-benar mengira aku akan mati. Tapi setelah aku sembuh, pandanganku berubah. Tangan Ayu terhenti. 3 kata, setelah aku sembuh menusuk matanya. Aku merasa jika aku menyembunyikan kesembuhanku, aku bisa melihat segalanya. Semua orang bisa bersikap baik di depan ibu mertua yang sehat. Tapi bagaimana sikap mereka di depan ibu mertua yang sakit, itulah yang asli. Fajar selama 8 tahun datang menyerbu seketika. Bungkus obat yang disiapkan setiap pagi, semangkuk bubur, tangan yang memijat, kaki, lengan yang memapah Nyonya Marni setiap kali ia pergi ke kamar mandi. Sepanjang waktu itu, Nyonya Marni ternyata selalu memperhatikan Ayu. Menantu, pertamaku kabur saat aku pingsan. Tapi kamu tetap menyiapkan obatku saat subuh, meski aku sakit. Itulah jawabannya. Hidung Ayu terasa perih. Merasa air matanya akan jatuh menetes ke atas kertas surat, Ayu mendongakkan kepalanya. Ia menahan tangis sambil menatap langit-langit. Aku sudah melihat, bertahun-tahun bagaimana wajahmu berubah ceria setiap kali kamu mengurus bunga di balkon. Dulu sekali saat makan, kamu pernah bilang kalau suatu saat nanti, kamu ingin buka toko bunga. Kamu mungkin sudah lupa, tapi aku mengingatnya. Ayu tidak bisa menurunkan tangannya yang memegang surat. Ingatannya kembali muncul. Entah kapan persisnya ia juga samar-samar ingat, pernah suatu malam saat sedang makan, ia mengucapkan satu kalimat tanpa sengaja. Nanti kalau ada rezeki, ingin, rasanya buka toko bunga kecil-kecilan. Itu hanyalah kalimat yang terlontar. Begitu saja di tengah obrolan, tidak ada yang bereaksi berlebihan. Ayu sendiri, bahkan sudah lupa pernah mengucapkannya. Tetapi Nyonya Marni mengingatnya, karena ingat, ia mempersiapkan toko ini. Di toko ini, mekarlah dengan namamu sendiri. Jangan pernah menoleh ke belakang. Itu adalah kalimat terakhirnya. Ayu meletakkan surat itu di pangkuannya. Ia memeriksa kembali bagian dalam laci. Ada satu dokumen terlipat lagi. Itu adalah sertifikat hak milik, SHM Ruko. Di kolom nama pemilik, tertulis nama Ayu. Tanggal hibahnya adalah 1 tahun yang lalu. Saat Ayu masih sibuk membungkus bekal di rumah itu, Nyonya Marni sudah mengatasnamakan toko ini menjadi milik Ayu. Jauh sebelum Ayu diusir, barulah semuanya masuk akal. Bayangan seseorang yang diam-diam mengecek lampu dapur saat fajar dan kembali masuk. Suara telepon yang lancar dan jelas dari dalam kamar. Kekuatan, cengkeraman tangan yang kokoh saat Nyonya Marni memegang tangannya. Selama 8 tahun Nyonya Marni berpura-pura sakit dan terus mengamati Ayu. Itu adalah sebuah ujian, sekaligus observasi, dan pada akhirnya, ruko inilah yang disiapkannya. Ayu memeluk surat itu di dadanya. Duduk di lantai ruko, ia menatap cahaya yang masuk melalui jendela. Debu-debu melayang pelan di dalam cahaya. Jangan pernah menoleh ke belakang. Ayu membaca kembali kalimat itu dalam hati, dan ia mengangkat kepalanya. Menatap sekeliling isi toko yang kosong. Kulkas, meja kerja, rak, ember. Belum ada bunganya. Tetapi nama Ayu ada di dalamnya. Hari itu Ayu berdiri dari lantai ruko, mengunci pintu, dan kembali ke warung Seafood Ratna. Duduk di atas kasur, ia kembali membaca surat itu. Jangan pernah menoleh ke belakang. Ia meletakkan jarinya di atas kalimat itu, dan menatapnya lama sekali. Dan keesokan harinya saat fajar, Ayu pergi ke pasar Bunga Kayun. Pasar bunga di Surabaya itu sudah buka sejak pukul 4 pagi. Saat Ayu tiba, bagian dalam pasar sudah dipenuhi aroma air dan bunga. Di setiap ember, mawar, anyelir, krisan, dan baby's breath peacock tertata rapat. Ayu berjalan pelan di setiap lorong, mengamati bunga-bunga. Ia menyentuh batangnya dengan tangan dan memastikan kelenturan daunnya. Seorang pedagang bunga menyapanya. Baru buka toko bunga ya Mbak? Ayu mengangguk. Saat satu kalimat itu keluar dari mulutnya, barulah terasa nyata. Aku benar-benar membuka toko bunga. Ayu memilih dan membungkus 2 ikat mawar, 1 ikat anyelir, dan 1 ikat baby's breath. Langkah kaki Ayu yang keluar dari pasar sambil memeluk bunga di kedua tangannya, menjadi lebih cepat. Tiba di toko, ia mengangkat rolling door. Meletakkan bunga-bunga di atas meja kerja. Mengeluarkan pisau dan memotong batangnya secara menyerong.
Setiap kali pisau memotong batang, aroma getah daun tercium. Batang-batang yang sudah dipotong, ia dirikan satu persatu ke dalam ember berisi air. Ia membuka pintu kulkas showcase dan memasukkan bunga sesuai jenisnya. Rak yang kosong mulai dipenuhi warna. Ia mengurai pita, mengukur panjangnya, dan memotongnya dengan gunting. Menggelar kertas pembungkus di atas meja kerja, dan memotongnya sesuai ukuran. Tangannya bergerak semakin cepat. Tangan yang dulu hanya mengurus pot di balkon rumah mertua, kini sedang merapikan bunganya, sendiri di tokonya sendiri. Saat matahari terbit dan cahaya masuk ke lorong gang, Ratna mendorong pintu toko dan masuk. Ia mengintip ke dalam kulkas bunga dan menatap meja kerja. Lalu ia tersenyum. Wah, kamu beneran niat nih. Sejak hari itu Ratna mulai berkeliling, memanfaatkan koneksinya di pasar tradisional untuk menyebarkan promosi dari mulut ke mulut. Ada toko bunga baru buka di lorong belakang Darmo, hasil rangkaiannya bagus banget. Kepada bos penjual ikan, ibu penjual kue, sampai istri pemilik warung lauk pauk, Ratna menceritakannya satu persatu kepada semua kenalannya. Tiba saatnya memasang papan nama. Ayu pergi ke tempat pembuatan signboard kecil dan memesan tulisan, Toko Bunga Ayu. Papan nama itu digantung di dinding gang. Ayu menyeberang ke sisi seberang gang dan menatapnya. Papan nama, bertuliskan namanya sendiri ada di sana. Sepanjang 48 tahun hidup Ayu, ini pertama kalinya namanya terpampang di suatu tempat. Ini namaku. Namaku menempel di tokoku sendiri. Ayu berdiri cukup lama menatap papan nama itu. Berdiri sangat lama sampai orang yang lewat menoleh ke arahnya. Beberapa hari kemudian, pelanggan pertama masuk. Seorang nenek dari lingkungan sekitar. Tolong bungkuskan satu buket bunga mawar yang cantik ya. Tangan Ayu bergetar. Ia memilih 5 tangkai mawar, memadukannya dengan baby's breath dan membungkusnya dengan kertas. Ujung jarinya yang mengikat pita, bergetar halus. Sang nenek membayar, menerima buket bunga, dan pergi. Pintu tertutup dan Ayu ditinggal sendirian. Pendapatan pertama terletak di atas meja kasir. Hanya beberapa lembar uang kertas. Ayu menatap uang itu. Ini uangku. Ia bergumam sendiri. Selama 8 tahun mengurus rumah tangga di rumah mertua, Ayu tidak pernah memiliki penghasilan atas namanya sendiri. Menerima uang belanja dan memakai uang hasil keringat sendiri adalah hal yang berbeda. Meskipun uang kertas di atas meja kasir itu tidak seberapa, semua itu sepenuhnya milik Ayu. Malam tiba dan ia menutup toko. Mencatat pemasukan hari itu dan menulis daftar bunga yang harus dibeli di pasar besok. Saat hendak mematikan lampu, Ayu terhenti. Ia mengambil teleponnya. Ia ingin menelepon Nyonya Marni. Ia ingin menceritakan bahwa tokonya sudah buka, pelanggan pertama sudah datang, dan ia sudah mendapat penghasilan pertama. Tetapi kalimat terakhir dari surat itu teringat kembali. Jangan pernah menoleh ke belakang. Ayu meletakkan teleponnya. Tangannya sempat berhenti sejenak di atas telepon lalu menjauh. Dari pihak Nyonya Marni pun tidak ada kabar. Nyonya Marni sepertinya tahu bahwa Ayu butuh waktu untuk berdiri sendiri. Kebisuan itu bukan karena permusuhan, melainkan langkah mundur untuk memberi ruang sambil mengawasi. Ayu mengeluarkan sketsa Raka dari kopernya. Gambar, wanita memegang bunga yang garisnya berantakan. Ia menempelkannya di dinding, samping meja kerja dengan selotip. Itu adalah barang pertama yang dipajang di dinding toko ini. Di dalam kulkas ada bunga, di atas meja kerja ada pita, dan di dinding ada gambar Raka. Toko Ayu sedikit demi sedikit mulai terisi. Ia mematikan lampu toko dan menurunkan rolling door. Saat ia keluar ke lorong gang, angin berhembus. Angin yang berasal dari arah laut Surabaya, angin yang sama dengan yang masuk ke jendela balkon rumah mertuanya, tetapi tempat Ayu berdiri sekarang adalah di depan tokonya sendiri. Saat itu telepon di dalam sakunya, berdering. Itu bukan nomor yang asing, itu Nisa. Ayu mengangkat teleponnya. Suara Nisa terdengar kecil. Ibu, aku kangen ibu. Ayu menggenggam teleponnya erat-erat. Jawabannya tidak langsung keluar. Bagian dalam tenggorokannya terasa panas. Di bawah cahaya lampu gang, tangan Ayu gemetar. Ibu, aku kangen. Ayu berdiri lama, menggenggam telepon di bawah cahaya lampu gang. Tenggorokannya terasa perih. Ia baru bisa mengeluarkan satu kalimat. Ibu juga kangen kamu, Nisa mengendus. Ingusnya dari seberang telepon. Ayu menggigit bibirnya agar suara tangisannya tidak bocor. Bahkan setelah telepon terputus, ia tak bisa memasukkan teleponnya kembali ke saku. Sejak saat itu, kabar tentang anak-anak mulai terdengar satu persatu. Siska sama sekali tidak peduli pada anak-anak, itu diketahui Ayu dari telepon. Nisa, tidak ada bekal di pagi hari.
Siska tidak mau membuatkannya. Nisa, berangkat ke sekolah dengan tas bekal yang kosong. Raka juga sama, bekal nasi, kuning bentuk hati, dan nasi kepal dinosaurus yang selalu disiapkan Ayu setiap subuh kini menghilang. Nisa menelepon sembunyi-sembunyi dari toilet sekolah saat jam istirahat. Ia merendahkan suaranya dan berkata, "Ibu, Raka nggak mau makan. Pagi tadi nggak ada makanan sama sekali." Tangan Ayu yang memegang telepon menguat. Ia ingin berlari ke sana detik itu juga. Tetapi Ayu kini bukan lagi orang dari rumah itu. Secara hukum, ia adalah orang asing. Hari Jumat di minggu itu. Saat waktu tutup toko hampir tiba, sebuah bayangan kecil terlihat dari balik pintu kaca. Raka. Dengan mengenakan jaket di atas seragam sekolah dan menggendong tas, ia berdiri di depan pintu. Ia ragu-ragu dan tidak berani masuk. Ayu membuka pintu. Raka mengangkat wajahnya dan menatap Ayu. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ayu pun tidak menanyakan apa-apa. Ia hanya membukakan pintu. Raka masuk, meletakkan tasnya di ruang belakang, lalu duduk. Itu adalah awalnya. Sejak hari itu, Raka selalu datang ke toko bunga setelah pulang sekolah. Ia mengerjakan PR di meja kecil di ruang belakang dan memakan nasi kepal yang dibuatkan Ayu. Ayu membuatkan nasi kepal bentuk dinosaurus seperti dulu. Melihat nasi kepal di atas piring, Raka tertawa. Itu adalah tawa pertama yang dilihat Ayu sejak Raka datang ke toko. Melihat tawa itu, Ayu memalingkan wajahnya ke arah dapur kecil. Matanya memanas. Ia berpura-pura membersihkan sisa nasi di tangannya untuk menahan tangis. Setelah menyelesaikan PR-nya, Raka duduk di sebelah meja kerja dan mulai menggambar. Ia mengeluarkan krayon dan buku, gambar, lalu menggambar suasana di dalam toko, bunga di dalam kulkas, rak yang dipenuhi pita, gunting di atas meja kerja. Setiap kali tangan Raka bergerak, toko bunga itu berpindah ke atas kertas. Ayu memajang gambar itu di dinding. Di sebelah sketsa yang sebelumnya ditempel selotip, kini gambar baru itu bersanding. Anda ingat, kan, gambar-gambar yang suatu ketika pernah dipajang di dinding rumah. Gambar yang diturunkan paksa oleh tangan Siska dari ruang keluarga, kini perlahan kembali menemukan tempatnya di toko bunga. Namun suatu hari, Raka berlari ke toko bunga sambil menangis. Ia berlari hanya dengan memakai jaket tanpa membawa tasnya. Begitu membuka pintu dan masuk, ia langsung memeluk pinggang Ayu dan membenamkan wajahnya. Bahunya berguncang, hebat. Ayu berlutut dan menatap wajah Raka. Matanya merah dan bengkak. Setelah cukup lama menenangkannya, barulah Raka berbicara. Tante Siska bilang, "Ibu bukan ibu yang asli." Katanya ibu cuma pura-pura jadi ibu. Tangan Ayu terhenti. Bagian dalam dadanya terasa diremas. Namun Ayu menatap lurus ke mata Raka. Sambil menghapus air mata di pipi Raka dengan punggung tangannya, ia berkata, "Ibu ada di sini. Ibu nggak pergi kemana-mana." Raka memeluk leher Ayu erat-erat. Sambil memeluk Raka, Ayu duduk di lantai toko, cukup lama. Entah berapa banyak waktu yang berlalu. Beberapa hari kemudian di malam hari, ada panggilan telepon dari Nisa. Suara Nisa berbeda dari biasanya. Terdengar bergetar. "Ibu, nenek masuk IGD." Itu adalah kabar bahwa Nyonya Marni jatuh pingsan. Ayu melepas celemeknya dan berlari keluar toko. Ia mencegat taksi dan meluncur ke rumah sakit. Tiba di depan UGD. Ia menyebutkan nama Nyonya Marni kepada suster. Suster bertanya, "Anda keluarganya?" Ayu membuka mulut lalu menutupnya kembali. Ia bukan keluarga. Ia adalah mantan menantu yang sudah bercerai. Hanya keluarga yang boleh menjenguk. Perkataan suster sangat singkat. Ayu memohon, "Saya memang bukan keluarganya secara resmi, tapi bolehkah saya menjenguknya sebentar saja?" Suster menggelengkan kepala. Itu sudah peraturan. Ayu tidak bisa mendebat lagi. Ia merosot duduk di kursi lorong. Suara tenaga medis yang berlalu lalang terdengar, samar dari kejauhan. Duduk di sana, Ayu berpikir. Orang yang selama 8 tahun, tanpa henti setiap subuh menyiapkan obat, memasak bubur, dan memijat kakinya, adalah dirinya, tetapi ia tidak bisa membuka satu pintu ruang rawat pun. Selembar kertas benar-benar mampu membangun tembok pemisah antar manusia. Cukup lama kemudian, ia bertanya tentang kondisi Nyonya Marni pada dokter yang lewat di lorong. Dokter berkata, beliau tidak makan dengan benar dan sepertinya sudah lama tidak minum obat. Tangan Ayu mengepal di atas pangkuannya. Obat dan makanan yang selama 8 tahun disiapkan Ayu tanpa pernah absen sehari pun, ternyata tidak diurus sama sekali oleh Bima maupun Siska. Ayu bangkit dari kursi dan berjalan ke depan jendela kaca ruang rawat. Bagian dalamnya terlihat, Nyonya Marni terbaring di ranjang. Wajahnya terlihat sangat tirus. Ayu menempelkan tangannya di kaca. Saat itu Nyonya Marni menoleh. Dari balik kaca,
Matanya bertemu dengan mata Ayu. Mulut Nyonya Marni bergerak pelan. Suaranya tidak terdengar. Tetapi Ayu bisa membaca gerak bibirnya. Kamu baik-baik saja? Ayu mengangguk. Ujung jari Ayu yang menempel di kaca menekan hingga memutih. Nyonya Marni tersenyum tipis. Ayu tak bisa melepaskan tangannya dari kaca jendela. Terdengar suara langkah kaki dari belakang. Itu Bima. Ia berhenti saat melihat Ayu di lorong rumah. Sakit. Wajahnya kaku. Kenapa kamu kesini? Kita kan sudah jadi orang asing. Ayu menatap Bima, memandangnya cukup lama. Ia tidak menjawab. Ia berbalik dan melangkah pergi. Melewati lorong dan keluar dari lobi rumah sakit, punggung Ayu semakin menjauh. Nyonya Marni keluar dari rumah sakit 2 minggu kemudian. Dan, ia kembali ke rumah. Tetapi kali ini berbeda. Langkah Nyonya Marni saat membuka pintu depan dan masuk, sama sekali berbeda dengan langkah yang ia tunjukkan di rumah ini selama 8 tahun. Kakinya tidak diseret, tidak miring ke satu sisi. Kedua kakinya menginjak lantai kayu dengan seimbang, dan ia berjalan masuk dengan lurus. Cara bicaranya pun berbeda, tidak lagi cadel. Setiap kata diucapkan dengan sangat jelas. Siska yang duduk di sofa ruang keluarga menoleh, lalu ia membeku. Ibu mertua yang selama 8 tahun pincang dan bicaranya kadel, kini berdiri tegak dengan kondisi sangat normal. Darah seolah tersedot habis dari wajah Siska. Nyonya Marni berjalan mendekati Siska. Tidak terburu-buru. Perlahan, selangkah demi selangkah, ia berhenti di depan Siska dan menatapnya ke bawah. Siska tidak sanggup berdiri dari sofa. Nyonya Marni membuka suara. Kamu lari saat aku pingsan dulu. Kalimat yang sangat singkat. Siska mencoba membuka mulut. Nyonya Marni mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Saat kamu kembali, kamu hanya menunggu aku mati. Mata Siska terguncang. Pandangannya bergerak tak tentu arah. Nyonya Marni tidak melepaskan tatapannya. Aku juga tahu kamu bilang pada cucu-cucu bahwa Ayu bukan ibu asli mereka. Siska memalingkan wajahnya. Ia tidak berani menatap lurus ke arah Nyonya Marni. Anda ingat, kan, hari di mana Raka berlari ke toko bunga sambil menangis. Tante Siska bilang, ibu bukan ibu yang asli. Anak-anak telah mengadukan hal itu kepada nenek mereka. Nyonya Marni mendengarnya dari atas ranjang rumah sakit. Nyonya Marni melanjutkan ucapannya. Seluruh harta warisanku sudah kuberikan pada orang lain. Anak laki-lakiku tidak dapat apa-apa apalagi kamu. Mulut Siska ternganga. Harta warisan. Alasan Siska kembali ke rumah ini tak lain adalah hal itu. Ia mengkalkulasi karena Nyonya Marni sakit parah, ia akan segera meninggal dan harta warisan itu akan jatuh ke tangan Bima. Namun mendengar bahwa harta itu sudah tidak ada, wajah Siska menegang. Percuma kamu di sini, tidak ada yang bisa kamu ambil, pergi sana. Suara Nyonya Marni tidak tinggi, ia tidak berteriak. Namun suara yang jernih dan tegas itu menekan seisi ruang keluarga. Ucapan tegas dari mulut seseorang yang selama 8 tahun hanya bicara cadel terasa lebih berat dari teriakan amarah manapun. Siska akhirnya membuka suara untuk terakhir kalinya. Anak-anak ini adalah anak-anak saya. Nyonya Marni menatap ke bawah pada Siska. Ia berhenti sejenak. Lalu ia berkata, apakah anak-anak itu memanggilmu ibu? Mulut Siska tertutup, rapat. Tidak ada jawaban yang keluar. 8 tahun lalu ia membuang anak-anak itu, dan saat kembali, ia tak pernah sekalipun membuatkan bekal, justru merendahkan Ayu di depan anak-anak. Tidak mungkin anak-anak memanggil Siska dengan sebutan, ibu. Siska pun tahu hal itu. Wajah Siska berkerut. Itu adalah rasa terhina yang luar biasa. Tapi ia tak punya kata-kata lagi untuk diucapkan. Siska bangkit dari tempatnya dan masuk ke kamar. Sesaat kemudian ia keluar ke ruang depan membawa tasnya. Memakai sepatu dan membuka pintu. Ia tidak menoleh ke belakang. Pintu depan tertutup. Begitulah Siska pergi. Kali ini pun ia melarikan diri. 8 tahun. Lalu ia kabur karena benci merawat mertua sakit, dan kali ini ia kabur karena tidak ada harta yang bisa diambil. Siska tidak akan pernah muncul lagi di cerita ini. Beberapa hari berlalu. Bima akhirnya mengetahui fakta bahwa harta Nyonya Marni telah dihibahkan kepada Ayu. Ia mendatangi pengacara. Ia mengajukan gugatan pembatalan hibah. Argumennya adalah hibah tersebut dilakukan saat Nyonya Marni dalam kondisi hilang kesadaran akibat efek stroke. Namun Nyonya Marni adalah orang yang sudah mempersiapkan segalanya. Ada akta notaris resmi. Ada juga surat terangan dokter spesialis yang menyatakan bahwa saat proses hibah terjadi, kewarasan mentalnya sepenuhnya normal. Bukti hibah semasa hidup telah diproses secara sah dan tuntas melalui jalur hukum. Pengacara mengecek dokumen-dokumen itu dan berkata pada Bima bahwa ini hampir mustahil untuk dibatalkan. Gugatan pun ditolak mentah-mentah. Bima mendatangi toko bunga Ayu. Ia berdiri lama di
Depan pintu sebelum akhirnya masuk, Ayu sedang merapikan bunga di meja kerjanya. Bima berlutut di depan Ayu. Ayu, kembalilah padaku. Aku yang salah. Ayu tidak meletakkan batang bunga di tangannya. Ia menatap Bima ke bawah. Cukup lama. Anda, tolong ingat kembali, orang macam apa laki-laki ini? Pria yang berangkat kerja tanpa pamit sedikit pun, saat Ayu bangun setiap subuh menyiapkan bekal, mengatur obat, dan membesarkan anak-anak selama 8 tahun. Pria yang mengusir Ayu dengan alasan anak-anak butuh, ibu kandungnya saat Siska kembali. Pria yang membungkam Ayu dengan kata, hentikan saat Ayu bertanya, pernahkah kamu bertanya apa yang anak-anak inginkan? Ayu menggelengkan kepala, aku sudah hidup dengan namaku sendiri. Tidak ada tempat lagi untuk kembali. Jawabannya tenang, tidak bergetar, suaranya tidak goyah. Ini bukan balas dendam, bukan pula kemarahan. Ayu hanya menyatakan sebuah fakta. Fakta bahwa ia tidak punya tempat untuk kembali. Atau lebih tepatnya, sudah tidak ada lagi tempat yang ingin ia tuju. Bima menundukkan kepalanya cukup lama. Ia tidak sanggup berdiri. Ayu memalingkan pandangannya lebih dulu. Ia kembali mengambil batang bunga di atas meja kerja, memotongnya menyerong dengan pisau dan memberdirikannya di dalam ember air. Bima akhirnya berdiri, tanpa berkata apa-apa. Ia membuka pintu dan keluar. Pintu tertutup. Dari balik kaca, terlihat punggung Bima yang berjalan menyusuri lorong gang. Bahunya tampak merosot turun. Ayu tidak melihat punggung itu. Ia tidak menghentikan tangannya yang sedang merapikan bunga. Di dalam toko, hanya tertinggal aroma bunga dan suara gesekan pisau. Musim telah berganti beberapa kali. Toko bunga Ayu kini telah mapan di lorong belakang daerah Darmo, Surabaya. Pelanggan tetap bertambah dan pesanan terus masuk dengan stabil. Ayu selalu pergi ke pasar bunga setiap subuh dan membuka rolling door saat matahari terbit. Suatu sore, Ratna mampir ke toko bunga. Sambil bersandar di meja kasir dan menyeruput es kopi, ia berkata, "Kudengar akhir-akhir ini Bima jadi kuli bangunan harian di proyek. Kelihatannya dia hidup susah banget." Ayu sedang merapikan batang mawar di meja kerjanya. Tangannya sempat terhenti sejenak. 1 detik. Lalu ia menggerakkan pisaunya lagi. Memotong batang menyerong dan menaruhnya di ember. Ia tidak membalas ucapan itu. Ratna pun tidak bertanya lebih jauh. Setelah menghabiskan kopinya, ia pamit dan keluar dari toko. Ayu tinggal sendirian. Ia meletakkan pisaunya sebentar dan menatap keluar jendela. Entah apa yang ia pikirkan, tidak ada yang tahu. Namun ia tidak menatap keluar terlalu lama. Tak lama kemudian ia kembali mengambil bunga. Ayu dan Bima tidak pernah rujuk kembali. Namun hubungan dengan anak-anak berbeda. Setiap akhir pekan, Raka selalu datang ke toko bunga. Ia menaruh tasnya di ruang belakang dan mengeluarkan krayonnya. Ia akan menggambar di atas buku gambarnya tanpa beranjak, dari tempat duduknya sampai matahari terbenam. Jika Ayu menaruh sepiring nasi, kepal, Raka akan berhenti menggambar sejenak untuk memakannya. Ketika Ayu berkata, "Cuci tangan dulu baru makan," Raka akan tertawa dan berlari ke wastafel kecil di ruang belakang. Nisa juga selalu mampir setelah pulang sekolah. Mengenakan celemek di atas seragam SMA-nya, ia berdiri di meja kasir dan membantu membungkus bunga. Kemampuannya mengikat pita sudah sangat mahir. Jika ada pelanggan yang bertanya, "Wah, ini anak perempuannya ya?" Sebelum Nisa menjawab, Ayu sudah tersenyum lebih dulu. Nisa pun ikut tersenyum. Di antara mereka, jawaban dengan kata-kata tidak lagi dibutuhkan. Secara hukum, Ayu bukanlah ibu dari anak-anak ini. Di atas kertas, tidak ada hubungan apa-apa yang tersisa. Namun waktu 8 tahun menyiapkan bekal setiap subuh tak pernah absen. Menghadiri rapat wali murid, menggambar bersama di Pantai Kenjeran setiap hari Sabtu, dan memasang gambar itu ke dalam figura di dinding, itu semua bukanlah sesuatu yang bisa dihapus hanya dengan selembar surat cerai. Anak-anak pun tahu akan hal itu. Lalu Paise, ada panggilan telepon dari Ratna. "Ayu," katanya, "Nisa juara 1 lomba mengarang tingkat sekolah." Ayu bertanya, "Lomba mengarang? Tentang apa temanya?" Ratna berhenti bicara sejenak, lalu berkata, "Judulnya, Ibu Sejatiku." Gunting di tangan Ayu tergelincir, jatuh. Ratna melanjutkan ucapannya, "Ibu yang membuatkan bekal setiap subuh. Ibu yang begadang membuatkan gaun pentas seni. Ibu yang menggambar bersama di pantai setiap hari Sabtu. Ibu yang memasang gambar-gambar itu di figura dinding." Nisa menulis semua itu di karangannya. Ayu menutup telepon. Ia masuk ke ruang belakang toko. Menutup pintunya dan duduk di kursi kecil. Suaranya tidak bisa keluar. Ia menutup mulutnya dengan tangan dan menangis. Bahunya berguncang keras. Ia menangis seperti itu untuk waktu yang lama. "Nisa, sayang, Ibu minta maaf, dan terima kasih banyak." Di dinding ruang belakang, gambar-gambar buatan Raka tergantung berjajar.
gambar toko bunga, gambar laut, gambar wajah Ayu. Di antara gambar-gambar itu, Ayu duduk menangis. Pagi hari, di musim kemarau saat toko bunga merayakan ulang tahun pertamanya, udaranya terasa sejuk. Ayu mengangkat rolling door dan membuka tokonya. Ia mengeluarkan bunga dari kulkas, menatanya di ember, dan mengambil botol semprotan air. Air menetes membasahi kelopak bunga. Dedaunan yang menyerap air itu bersinar, memantulkan cahaya. Dari luar jendela, angin pesisir Surabaya berhembus. Angin yang meresap masuk ke dalam toko itu menggoyangkan aroma bunga. Tindakan yang sama persis, menyiram tanaman dengan semprotan air. Di awal cerita, Ayu menyiram pot tanaman setelah meminta izin dari orang lain di balkon rumah mertua. Di dalam kegelapan, subuh, di rumah di mana tak ada satupun miliknya, namun sekarang berbeda. Di tokonya sendiri, di bawah papan nama bertuliskan namanya sendiri, ia menyirami bunganya sendiri. Saat ia meletakkan semprotan air dan menyapu halaman depan toko, dari ujung gang terlihat seseorang berjalan mendekat. Ayu menghentikan sapunya dan mendongak, langkah kaki yang tidak pincang, langkah yang lurus dan kokoh tanpa kemiringan, sangat penuh wibawa. Itu adalah Nyonya Marni. Ia membawa sebuah pot tanaman kecil di tangannya. Tolong ingat baik-baik langkah ini. Di awal, Nyonya Marni mendekati Ayu dengan langkah menyeret pincang di depan pagar rumah mertua. Lalu, ia menunjukkan punggungnya yang berjalan lurus tanpa pincang saat keluar dari kamar Ayu. Dan sekarang, ia berjalan tegap, tanpa pincang, melangkah lurus menuju Ayu. Langkah dari seseorang yang tidak perlu lagi menyembunyikan apa yang pernah disembunyikannya. Nyonya Marni masuk ke dalam toko. Ia mengedarkan pandangan perlahan ke seluruh ruangan. Gambar-gambar raka yang tergantung di dinding. Bunga-bunga segar yang memenuhi kulkas showcase. Tumpukan kertas pesanan yang menggunung di meja kasir. Dengan matanya, ia memastikan satu persatu hal-hal yang dibangun oleh Ayu dengan kekuatannya sendiri. Kemudian ia menatap Ayu dan tersenyum. Kau melakukannya dengan sangat baik, menantuku. Tangis Ayu meledak di tempat ia berdiri. Ia tidak bisa menahannya lagi. Kalimat yang dulu hanya bisa ia baca dari gerak bibir dari balik kaca rumah sakit, kini bersuara dan menyentuh telinganya. Walaupun hubungan mereka telah terputus di atas kertas cerai, satu kalimat dari Nyonya Marni itu seolah mengembalikan seluruh beban 8 tahun hidupnya. Nyonya Marni menyodorkan pot yang dibawanya. Ayu menerimanya dengan kedua tangan. Itu adalah pot kecil. Tanah baru, akar baru, daun baru. Itu bukanlah pot tanaman yang dulu ada di balkon mertuanya. Bukan juga pot-pot yang dilempar Siska ke dalam kantong plastik sampah. Itu adalah sesuatu yang sepenuhnya baru. Ayu meletakkan pot itu di ambang jendela toko. Ia mengambil botol semprotan dan menyiramnya. Air meresap perlahan ke dalam tanah yang baru. Di dalam toko, penuh dengan bunga-bunga yang dibesarkan oleh Ayu. Di dinding, tergantung karya-karya gambar raka. Di ruang belakang, kelak akan selalu terdengar suara tawa anak-anaknya. Dan dari luar, angin pesisir, Surabaya menyapu lorong gang dan masuk ke dalam toko. Ayu kini bukan lagi bayang-bayang siapapun. Ia adalah seseorang yang memekarkan bunga dengan namanya sendiri. Pemirsa, bagaimana dengan kisah hari ini? Hal terbesar yang bisa diberikan oleh seseorang kepada orang lain, rasanya bukanlah uang ataupun rumah. Waktu di mana kita menemani seseorang saat ia kesulitan, sepiring nasi yang disiapkan, saat tak ada yang melihat, atau cahaya dapur yang dicek diam-diam saat fajar. Hal-hal itulah yang bertumpuk dan, pada akhirnya menjadi ketulusan sejati seseorang. Meski dunia tidak mengakuinya, meski tidak tercatat di atas kertas resmi, waktu yang dibangun dengan ketulusan, pasti akan mengakar kuat di suatu tempat. Bunga yang mekar terlambat bukanlah bunga yang jelek. Bunga itu, bukan, gagal mekar. Ia hanya sedang mencari tempat yang tepat untuknya bersemi. Video yang kami siapkan hari ini sampai di sini saja. Jika Anda menikmati video ini, mohon kesediaannya untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda. Terima kasih telah menonton.